Baik Ibu Bapak, saya kira materi pokok pertama dari pembelajaran hari ini untuk para peserta PKA, yaitu yang berkenaan dengan wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila sudah kita selesaikan. Saya kira applause dulu buat semua, luar biasa. Tadi kalau materi pokok pertama tuh, jadi tentang ketahanan nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa inspiring atau keteladanan tokohnya kita mulai dengan Insinyur Haji Juanda. Ini tentu bukan sekedar karena beliau adalah seorang pahlawan, tokoh inspiring dan keteladanan yang berasal dari Jawa Barat, dari Tasik beliau sebetulnya Pak Juanda itu, tapi juga sebetulnya karena implikasi-implikasi yang ada kaitannya dengan ketahanan nasional, dengan wawasan Nusantara terutama. Bagaimana mungkin pada tahun 1982 kita bisa berdiri tegak dan menjadi inspirasi bagi negara-negara kepulauan untuk sampai bisa ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut Internasional di Montego Bay. Jadi kalau tidak pada tahun 57 Pak Juanda tuh mendeklarasikan sebuah konsep yang kita kenal sekarang sebagai wawasan Nusantara, sebuah konsep negara kepulauan, sebuah konsep kedaulatan yang alhamdulillah sampai dengan saat ini Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadi satu referensi dalam pengaturan-pengaturan yang ada kaitannya dengan hukum laut internasional. Baik, luar biasa tadi diskusi-diskusi yang sudah dilakukan. Materi pokok yang kedua berkenaan dengan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini adalah berkaitan dengan pokok-pokok sistematika konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kalau kita kenal dalam lintasan sejarahnya itu diundangkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kita akan mulai dengan ini dulu. Apa itu sebetulnya Undang-Undang Dasar dalam konteks ilmu tata negara, yaitu sebuah konstitusi. Intinya adalah ini, dia adalah konstitusi, hukum dalam hal ini. Kedudukannya paling tinggi sebetulnya. Jadi dia pada dasarnya adalah sekumpulan kaidah yang memberikan pembatasan pada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi ini anatomi kekuasaan negara tuh seringkali menjadi bagian terbesar dari substansi konstitusi. Konstitusi juga di banyak negara sekaligus juga digunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan masalah HAM atau masalah hak asasi manusia. Apa isi konstitusi? Nah, ini yang kita bisa jadikan referensi juga terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang di dalam proses dinamika perkembangannya telah mengalami 4 kali perubahan. Anda menyebutnya semua amandemen, tapi sebetulnya caranya dilakukan dengan adendum. Dia sesungguhnya adalah anatomi kekuasaan. Jadi ini tentang distribution of power. Yang mengenal teorinya trias politika itu tentu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi tentu tidak hanya itu. Sebetulnya kalau kita ekstensi ada kekuasaan yang namanya kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan auditif, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, konstitusi itu yang pertama biasanya berisi tentang distribution of power ini. Lalu yang kedua, sesungguhnya isi konstitusi seringkali berkenaan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebuah hukum dasar yang di dalamnya berisi tentang pasal-pasal untuk menjamin, menggaransi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu juga lazimnya sebuah konstitusi menjamin adanya peradilan yang bebas dan merdeka. Dan terakhir, trennya sekaligus juga memberikan jaminan untuk adanya pertanggungjawaban kepada rakyat. Sebuah akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Nah, itu kira-kira isi konstitusi kita, dan beberapa konstitusi sebagai perbandingan di negara-negara lainnya juga seperti ini. Lalu selanjutnya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sering mengatakan bahwa
itu adalah sebuah hukum dasar. Hukum dasar tertulis, dulu sering disebut sebagai gitu. Merupakan kesepakatan umum atau konsensus mengenai norma dasar atau kaidah dasar. Grundnorm itu kalau dalam bahasa hukum, atau aturan dasar, Grundgesetz dalam kehidupan bernegara. Sebuah konsensus, dulu ada bukunya Jean-Jacques Rousseau, Du kontrak sosial. Jadi konstitusi itu pada dasarnya adalah kontrak sosial juga, sebuah perikatan masyarakat untuk menyepakati apa yang akan dijadikan sebagai hukum dasar. Lanjut, ini saya sengaja menyampaikan lagi sebetulnya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai paradigma kebangsaan Indonesia. Kalau bahasanya Profesor Nato Nogoro dulu adalah sebagai Stats Fundamental Norm, yang kemudian dipidatokan juga oleh Bung Karno pada saat 1 Juni. Kenapa saya kaitkan ini juga pembukaan? Karena 18 Agustus 1945 kira-kira nih rumusan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri nggak bisa dipisahkan. 1 pembukaan, 2 dulu disebut adalah batang tubuh, dan ketiga penjelasan. Oleh karena dinamika perubahan yang 4 kali itu, keseluruhan naskah yang tadinya terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, lalu kemudian dirubah menjadi hanya berisi naskah yang terdiri dari pembukaan dan tidak dikenal lagi istilah batang tubuh, tapi pasal-pasal, sekaligus juga mengeksplisitkan menjadi sebuah hukum dasar dari yang tadinya norma-norma ada yang di dalam penjelasan. Jadi penjelasan sekarang udah nggak ada lagi, tinggal pembukaan dan pasal-pasal, atau dulu bahasanya batang tubuh. Tapi nanti ada kaitannya kenapa pembukaan saya sampai kembali. Ini value di dalam konstitusi kita, terutama dalam pembukaan Stats Fundamental Normnya, yaitu value negara kesatuan, cita atau tujuan negara, prinsip kedaulatan rakyat, berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, negara merdeka yang berdaulat, anti penjajahan, berikut butir-butir Pancasilanya di dalam alinea keempatnya. Ini saya skip dulu. Nah, Bapak yang saya hormati, prinsip-prinsip penting dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah mengalami dinamika perubahan 4 kali itu, kurang lebih seperti ini. Bahwa negara kesatuan berbentuk republik, ada perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, mempertegas kembali bukannya sebagai semboyan, tapi juga berlaku sebagai sistem sosial budaya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, adanya persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, equality before the law, lalu penegasan sistem ekonomi kekeluargaan pasal 33, tentang pembelaan negara, ini pasal 30, ini sekarang sedang tren, tentang konten bela negara, lalu tentang sistem pemerintahan demokrasi, ada negara hukum, ada kedaulatan rakyat, dan kemudian pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian tentang sistem pemerintahan kita yang presidensial, dan kemudian poin selanjutnya adalah pengawasan baik oleh DPR, oleh kekuasaan hakiman, maupun sekarang era otonomi, oleh otonomi daerah. Nah, Bapak, ini penting. Ini adalah flowchart yang menggambarkan bagaimana dinamisasi proses perubahan terhadap konstitusi kita 4 kali, tahun 99, 2000, 2001, dan 2022. Ini terutama karena dimulai dengan tuntutan reformasi, keinginan untuk melakukan amandemen atau perubahan terhadap konstitusi kita, penghapusan doktrin, dui fungsi ABRI, lalu penegakan hukum, terutama HAM dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang basisnya adalah otonomi daerah, kebebasan pers, dan kemudian ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Itu kenapa yang semula simpel kita tahu semua, bahwa konstitusi kita terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan seterusnya. Hasil 4 kali perubahan menjadi tetap bagian pembukaannya, ada pasalnya menjadi 73 pasal, babnya dari 16 menjadi 21, ayatnya menjadi 170. Itu seringkali kita sekarang harus buka. Jadi kalau bicara naskah Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya sekarang ini harus kita pahami kesepakatan-kesepakatan dasar.
Ini selalu 4 kali perubahan menjadi kesepakatan dasar. Saya bacakan dari belakang dulu. Perubahannya itu sesungguhnya dilakukan dengan cara adendum. Jadi bicara Undang-Undang Dasar 1945, bedanya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sekarang keseluruhan naskah. Ada yang 18 Agustus 1945, perubahan pertama 99, perubahan kedua 2000, perubahan ketiga 2001, dan perubahan keempat 2002. Dilakukan dengan cara adendum, dilekatkan, ditempelkan, jadi naskahnya itu jadi satu sekarang, kayak gitu. Nanti kita diskusikan. Lalu kesepakatan dasar pentingnya selalu 4 kali perubahan. Tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena seperti yang sudah-sudah kita diskusikan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah stats fundamental norm. Filosofi Pancasila ada di situ. Kenapa kalau dirubah pembukaan tidak boleh? Ya bubar. Bubar apanya? NKRI, NKRI yang dimerdekakan, yang diproklamirkan pada 1945. Itu aja prinsipnya sebagai stats fundamental norm. Makanya tidak dirubah. Lalu ini tetap dipertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar harga mati, tapi memang kesepakatan dasar. Mempertegas sistem presidensial. Dan kemudian penjelasan yang memuat hal normatif di-attach ke dalam pasal-pasal, dulu disebut batang tubuh, sekarang disebut pasal-pasal. Kira-kira itulah materi pokok tentang sistematika konstitusi kita saat ini. Dan kita akan lanjut, silahkan bagi kelompok lagi, cuman saya minta nih kelompoknya 4 aja. Topiknya saya agak otoriter dikit, tentang kesepakatan dasar. Jadi nanti 4 kelompok, 2 kelompok membahas ini. Apakah saat ini perlu diubah lagi, atau diamandemen, atau diadendum lagi konstitusi kita yang telah mengalami 4 perubahan. Kan sekarang sedang rame nih di MPR dan para tokoh politik. Apakah mau ada adendum atau amandemen yang kelima? Jadi nanti kelompok 1-2 ngebahas ini. Apakah perlu diubah kembali konstitusi kita? Tentu bukan soal pembukaannya, tapi pasal-pasal. Apa yang mesti dirubah atau tetap seperti sekarang? Lalu kelompok 3 dan 4 membahas ini. Sejauh mana aktualisasi dan konsistensi kita bernegara, terutama dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang presidensial. Jadi 2 kelompok terakhir membahas tentang aktualisasi dan konsistensi sistem pemerintahan yang kita anut, yaitu presidensial. Kelompok 1 dan 2 tentang ini. Apakah masih perlu dirubah konstitusi kita melalui amandemen atau perubahan kelima? Tentu tidak merubah pembukaannya, tapi apa yang perlu ditambahkan atau sebetulnya tetap seperti, atau jangan-jangan balik lagi ke naskah konstitusi kita VD 18 Agustus 1945. Silakan bagi dulu kelompoknya nanti.